Namaku Vina, 23 tahun. Seumur hidupku, aku percaya satu hal, sahabat sejati itu lebih penting dari segalanya. Dan buatku, sahabat itu bernama Nesa. Kami berteman sejak SMA, seperti kembar yang tak terpisahkan. Nesa tahu semua rahasiaku. Dia jadi tempatku bersandar saat aku hancur karena ditolak kampus impian, saat aku diputusin pacar pertama, bahkan saat ibuku sakit parah. Dia selalu ada, dan aku terlalu percaya. Tahun lalu, aku dapat kerja di sebuah perusahaan startup. Aku excited banget, karena Nesa juga kerja di bidang yang sama. Suatu hari, aku iseng rekomendasikan Nesa ke HRD untuk posisi kosong di divisi lain. Aku pakai nama dan reputasiku buat bantu dia masuk. Dan dia diterima. Awalnya aku bahagia. Kami ngopi bareng tiap jam istirahat. Pulang kerja bareng. Bahkan sempat bilang, "Gila, Vin, akhirnya kita kerja bareng juga ya." Tapi semua berubah sejak dia dekat dengan atasan langsungku. Aku pikir, ya wajar aja. Profesional. Sampai suatu hari, aku dipanggil HRD. Ada laporan tentang penyalahgunaan data internal. Aku shock. Aku tahu aku nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi buktinya, ada. Chat dan email yang seolah-olah kukirim, padahal aku nggak pernah nulis itu. Aku diskors. Saat aku bingung dan panik, aku coba cari Nesa. Tapi dia malah menjauh. Bahkan bilang ke teman-teman, "Aku juga kaget sih, Vina bisa sampai kayak gitu." Mungkin dia stres. Jantungku hancur. Bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan orang yang paling aku percaya. 1 bulan setelah aku dipecat, aku tahu dari mantan temanku, Nesa naik jabatan. Posisiku, ya, dia yang laporin aku. Dia yang buat semua bukti palsu. Semua demi posisi itu. Aku menangis berhari-hari. Sakit hati rasanya tak terlukiskan. Tapi satu malam, aku sadar menangisi orang yang menghancurkanmu itu sia-sia. Aku bangkit. Aku mulai channel kecil yang isinya cerita dan suara-suara healing. Di sana, aku cerita tentang pengkhianatan, luka, dan bagaimana aku mencoba sembuh. Dan pelan-pelan, orang datang. Mereka mendengar. Mereka menangis bersamaku. Hari ini, aku belum jadi orang sukses. Tapi aku bahagia, karena aku tahu, aku tak perlu menjatuhkan siapapun untuk naik ke atas. Dan yang lebih penting, aku tahu siapa yang benar-benar pantas aku sebut sahabat. Pernah dikhianati sahabat sendiri? Ceritakan di komentar, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Mungkin mereka juga butuh tahu bahwa mereka tidak sendiri. Like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita hidup lainnya.